Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami. Kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ido Ketut Panji Gautama. Yang kedua ada Ikadek Yudianta Putra. Yang ketiga ada Putu Eka Adi Chandra Kennedy Timori. Yang terakhir ada Iwayan Purnawan Seladitya. Pisang karamel kelembutan. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar karena adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan. Meski faktanya hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Kebanyakan masyarakat kelas bawah memilih makanan yang bercita rasa, enak, dan harganya murah. Mereka tidak peduli zat apa yang terkandung dalam makanan tersebut, yang terpenting bisa makan. Untuk itu, kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga cukup murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta kandungan gizi baik. Dari uraian di atas, maka bisnis pisang karamel sangat potensial karena sebagian besar masyarakat menyukai pisang karamel yang rasanya enak, gurih, dan nikmat. Pisang karamel ini memiliki beraneka ragam sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaannya. Profil organisasi, nama usaha Pisang Karamel Kelembutan, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Padma, Kota Denpasar. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Yaitu kedua ada misi, memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner pisang karamel dan memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner pisang karamel. Itu selanjutnya ada tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Yang selanjutnya ada manfaat berbisnis. Manfaat finansial. Usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan karena meski harganya murah, keuntungan yang didapat lumayan besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi konsumen dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Kualitas produk kami selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang keluar. Usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan bagi kami karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya pisang karamel ini sehingga kami dapat memasarkan ke daerah tersebut. Selanjutnya bagi masyarakat, dengan adanya pisang karamel ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kuliner mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena jika usaha ini bisa berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Ketut Panji Gautama, NPM 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bab 2 yang berisi strategi bisnis.
A, yaitu produk-produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah pisang karamel dengan rasa sebagai berikut, yaitu coklat, nangka, nanas, keju, dan stroberi. Yang B, yaitu rencana usaha. Perencanaan usaha yang akan kami jalankan kurang lebihnya dijabarkan di bawah ini, yaitu 1, ada rencana jangka pendek yang berisi usaha bisnis pisang karamel yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor bisnis. Yang kedua, ada rencana jangka menengah, yaitu usaha yang kami rintis ini akan kami kembangkan dengan sepenuh hati demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi pemuda sukses. Yang ketiga, ada rencana jangka panjang, yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualitas pisang karamel kami ini. Yang C, yaitu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah 1, media banner. Yang kedua, yaitu memanfaatkan media internet. Yang ketiga, yaitu membuka cabang selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk. Yang keempat, yaitu pengembangan produk. Yang kelima, yaitu melakukan promosi. Dan dilanjutkan lagi bab 3 yang berisi analisa operasional. A, rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kualitas yang lumayan memungkinkan bagi kami di bidang bisnis. Yang kedua, yaitu lokasi. Yang ketiga, ada cita rasa. Yang B, ada analisa produk bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya, yaitu yang pertama ada distributor, yang kedua ada pelaku bisnis, yang ketiga pelaku bisnis lainnya atau pelanggan, yang keempat ada pengelola. Demikian presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di bab keempat tentang analisa keuangan. Harga produk yang kami jual memiliki harga yang sama dari rasa apapun yang diinginkan oleh konsumen. Daftar harganya seperti berikut. Ada stroberi, coklat, nangka, nanas, keju. Itu harganya sama rata, yaitu Rp3.000. Yang kedua, modal awal. Bagi kami, modal awal sangat penting dalam membangun suatu usaha agar bisnis yang kami jalankan berjalan dengan lancar. Adapun modal awal bisnis pisang karamel sebagai berikut. Yang pertama, ada tabel untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, di tabel ini ada kebutuhan jangka panjang, yaitu seperti banner, gerobak, kompor, gas, dan lain-lain yang bisa kita gunakan di waktu yang panjang. Yang kedua, tabel untuk kebutuhan jangka pendek seperti minyak goreng, nanas, stroberi, kacang, keju, kulit lumpia, dan lain-lainnya. Jadi total modal awal kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, yaitu di total kebutuhan jangka pendek itu ada Rp4.902.000, dan di kebutuhan jangka pendek yaitu Rp178.000. Jadi totalnya semua itu menjadi Rp5.080.000. Yang ketiga, adapun gambaran pendapatan yang akan kami terima berikut. Untuk target penjualan pisang coklat 100 pieces per hari. Penjualan pisang coklat Rp3.000 dikali 100 sama dengan Rp300.000. Jadi total pendapatan per hari adalah Rp300.000. Gambaran untuk pendapatan bulanan. Jadi penjualan per hari kami kali 7 hari, itu berdasarkan kebutuhan jangka pendek,
kami kurangi 178.000 berdasarkan kebutuhan jangka pendek. Hasil total kami bagi 4 orang dan kami kali 4 dalam waktu sebulan. Jadi seperti ini perumusannya, yaitu 300.000 dikali 7, itu waktu berdasarkan kebutuhan jangka pendek, sama jadinya 2.100.000 rupiah. Kami kurangi 178.000 berdasarkan kebutuhan jangka pendek, jadi totalnya 191.922.000 rupiah. Kami bagi 4 menjadi 480.000 rupiah. Kami kali 4 dalam waktu sebulan menjadi 1.922.000 rupiah. Jadi secara singkat, pendapatan bersih bulanan yang kami dapatkan di setiap orang adalah sebesar 1.922.000 rupiah, dan pendapatan kotor bisnis kami sebesar 7.688.000 rupiah. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Chandra Kennedy Timori, NPM 2020321222088. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa mode yang ada di bab 5. Yang pertama ada analisa proses. Analisa proses yaitu metode pengumpulan yang dilakukan dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang tepat menghambat kelancaran usaha pisang karamel. Yang kedua ada analisa bahan baku. Analisa bahan baku dalam bisnis kuliner, bahan baku memegang peran yang sangat penting karena tanpa tersedianya sudah pasti usaha ini tidak untuk berjalan lancar. Kami membagi tugas melakukan survei dan menjalin kerja sama dengan salah satu toko yang menjual bahan baku tersebut. Yang C adalah analisa finish good. Pisang karamel yang kami tawarkan mempunyai rasa yang nikmat dan menjaga beberapa proses yang dilewati dan dikemas dengan menggunakan plastik yang berkualitas. Yang D yaitu ada analisa masyarakat. Percobaan demi percobaan kami lakukan demi mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan lidah konsumen dan berbeda dari pisang karamel yang lainnya. Yang E yaitu ada pembagian hasil kerja. Usaha pisang karamel kelembutan merupakan usaha bersama yang kami lakukan rintis menggunakan uang patungan sebagai modal awal, maka dari itu keuntungan yang kami dapatkan dibagi rata. Selanjutnya ada bab 6 yaitu penutup. Dari kesimpulan kelompok kami, demikian makalah yang dapat kami buat. Pada intinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Secara historis, bisnis berasal dari kata business yang memiliki kata dasar busi yang berarti sibuk. Dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dan selanjutnya yaitu ada saran. Adapun saran yang penulis berikan kepada pembaca di antaranya, yang pertama ada para pembaca dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar berbisnis. Yang kedua, bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, mulailah berbisnis dari kecil dan secara tekun. Yang ketiga, dalam melakukan atau menjalankan bisnis, pemuda dapat bertanya materi bisnis kepada pembisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.